wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Kita ngaji halaman 101 huruf ghin ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ghin. Ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minat dunya wa ma fiha. Ghadwatun utawi budalan isuk. Budalan isuk fi sabilillahi ilnalem ngluhuraken agamane Allah. Pergi untuk jihad fi sabilillah. Aurauhatun utawa budalan sore, berangkat pagi ataupun sore, iku khairun luwih bagus minat dunya timbang sangking dunya, wa ma fiha wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem dunya. Hadis ini menerangkan bahwa pahalanya jihad fisabilillah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Pahalanya jihad, perjuangan fisabilillah. Kalau konteks zaman dulu ya perang. Tetapi kalau hari ini ya dalam cara-cara lain. Bagaimana orang berjuang untuk meninggikan kalimat atau jihad dalam meninggikan kalimat la ilaha illallah. Hari ini sudah tidak dengan perang, jihad dengan ilmu, dengan pendidikan ya. Itu pahalanya besar. Semua orang Islam harus punya semangat untuk memajukan agamanya. Itu bagian dari jihad fisabilillah. Rawahu Shaykhan. Selanjutnya ghuslul qudamaini utawi basuh telamaan loro. Membasuh kaki bilma'i kelawan banyu al-baridi kang adem ba'dal khuruji sause metu minal hammami sangking nggon adus. Hammam itu pemandian air hangat. Hammam ya. Pada zaman dahulu sudah ada pemandian air hangat. Airnya dipanaskan terus dibuat mandi seperti ya kolam renang hari ini. Tapi airnya hangat. Iku amanun aman minas sudai sangking loro ngelu, supaya tidak pusing ya. Setelah mandi air hangat, kakinya dibasuh dengan air dingin ya. Itu zaman dahulu sudah ada mandi air hangat. Sekarang ya ada di hotel-hotel mewah, ada namanya jacuzzi ya. Jadi mandi airnya hangat. Ada lagi yang mandi airnya dingin ya. Jadi ada mandi yang pakai dua kolam, yang satu panas, satu dingin. Jadi memang
itu ada terapinya. Terapi mandi air panas dan dingin. Jadi orang menyemplung di panas bentar, ke dingin, panas lagi, dingin lagi gini. Itu pergantian udara panas dingin katanya itu baik untuk kesehatan. Jadi kalau sekarang itu ada di tempat-tempat fitness, zaman Nabi dulu sudah ada. Namanya hammam. Hammam itu tempat mandi hangat. Jadi kayak tempat memang disewakan untuk memberi layanan mandi air panas. Kalau hari ini kita alat pemanas air murah. Zaman dahulu mandi air hangat ini termasuk mewah ya, suatu yang mahal. Karena kan memanaskannya itu kan cukup sulit pada zaman dulu. Hari ini kolam renang air hangat juga ada. Hari ini di Malang sudah ada kolam renang airnya hangat. Tapi ini sebetulnya sejak zaman dulu sudah ada, namanya hammam ini. Makanya Nabi mengajarkan kalau habis dari hammam, habis mandi air hangat, supaya basuh kaki dengan air dingin, supaya tidak pusing. Nah, ini ada hadisnya, rawahu Abu Nuaim. Selanjutnya Nabi bersabda, ghusl jum'ati utawi adus Jumat. Mandi pada hari Jumat iku wajibun tetap maksudnya tidak wajib menjadi fardu, tapi ulama memaknainya wajib di sini sebagai sangat disunnahkan. Karena riwayat yang lain Nabi ada menyuruh tidak mandi. Ada orang yang cukup dengan wudhu. Makanya mandi Jumat itu ya wajib bagi orang yang junub. Ala kulli muhtalimin ing atase saben wong kang ngimpi metu mani, atau orang yang dalam keadaan junub. Dia harus mandi. Ya kalau dia junub mandinya wajib. Tapi kalau bagi orang yang tidak junub hukumnya mandi sunnah. Semua orang hari Jumat itu dianjurkan mandi, khususnya bagi orang yang mau Jumatan. Sebelum Jumat ini dianjurkan, hukumnya sangat sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Tetapi kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi kalau hari Jumat hendaknya mandi. Jangan sampai kumpul Jumatan baunya kecut. Itu nanti menyakiti, mengganggu orang lain. Jadi usahakan Jumatan itu tubuhnya harum, bersih. Jangan datang Jumatan dengan bau yang tidak sedap ya. Itu makruh. Usahakan Jumatan itu kumpul orang dalam suasana yang seger, baunya harum, mandi ya. Sunahnya mandi mulai pagi ya. Kalau orangnya punya istri ya sekalian mandi junub malam Jumat. Nah, terus junub, niat junub sekaligus niat mandi Jumat. Ini turun duwe bojo ya mandi Jumat tok. Makanya ada sunnah malam Jumat. Maksudnya sunnahnya itu ya mandinya itu, bukan nganunya. Sunnahnya itu mandi supaya mandi mesisan junub. Nah, jadi maksudnya begitu.
sunnah supaya mandi pada hari Jumat. Nah, kalau punya istri mesisan mandi ya mandi junub sehingga dapat 2 mandi sekaligus. Rawahu Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya ghasyatkum as-sakoratani. Nabi mengingatkan ghasyatkum nungkepikum ing sira kabeh. Apa as-sakoratani mendem mabuk, mendem itu mabuk. Perkara mendem loro. 2 hal memabukkan ini melenakan kamu. Artinya kamu semua akan dimabukkan 2 hal. Kamu akan dimabukkan oleh 2 perkara. Artinya ini peringatan dari Nabi bahwa manusia ini umumnya akan dimabukkan oleh 2 hal, 2 jenis mabuk. Yang pertama syakratu hubbil aisi, rupane mendem cinta kehidupan. Mendem mabuk cinta dunia. Manusia ini banyak yang lalai, lupa akhirat karena dia mabuk kehidupan dunia. Sing nomor loro wa hubbul jahli, lan mabuk demen kebuduhan. Mabuk kebuduhan artinya sudah tahu dirinya bodoh tapi tidak mau berusaha mencari ilmu. 2 hal ini yang membuat orang tersesat. Mabuk dunia dan mabuk kebodohan. Mabuk dunia, mabuk urusan kehidupan manusia semuanya umumnya hidupnya dipenuhi dengan fantasi-fantasi, keinginan-keinginan yang muluk-muluk, ambisi-ambisi membuat orang ini lupa akhirat. Urip sing dipingin noyo, mobil mewah, rumah mewah, rekreasi yang mewah. Manusia sibuk dengan cari kemewahan. Mungkin hari ini ada sedikit rem. Dengan adanya COVID ini orang mulai berkurang. Biasanya orang ini kan tempat liburan, tempat hiburan selalu penuh. Diskotik, karaoke ya. Orang sibuk dengan kesenangan-kesenangan. Hari ini oleh Allah diingatkan dengan COVID ini, sehingga tempat hiburan sepi, biskop tutup. Tidak tahu diskotik apa tutup. Artinya seandainya tidak ada wabah, orang ini mungkin sudah sangat lupa ya. Manusia ini lebih banyak kepinginnya hura-hura, kepingin joget, kepingin senang-senang kehidupan dunia ya. Dan mabuk kebodohan. Mabuk kebodohan ini juga menjadi penyakit ya. Orang ngaji semakin sedikit, kesadaran untuk ngerti ilmu agama semakin menurun. Orang-orang lebih sibuk sekolah, tidak ngurusi ngaji. Wa inna dzalika nalikane mengkono ghasyatkum sakratan, Nabi mengingatkan kalau kamu sudah mabuk 2 hal itu, ya la ta'muruna mongko ora perintah sira kabeh bil ma'rufi kelawan kebagusan.
kamu menjadi tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kamu mungkin merasa nggak penting, nggak ngurus, nggak ada yang ngejak kebaikan. Wala tanhauna lan ora nyegah sira kabeh al mungkaro ing kemungkaran. Manusia menjadi mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang tidak peduli dengan kejelekan atau kejahatan di sekelilingnya. Orang hidup sendiri-sendiri. Maksiat-maksiat tidak ada yang mencegah. Sebab orang sudah banyak yang mabuk kehidupan, mabuk kebodohan. Disitulah penyebabnya kemudian manusia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini kadang juga prihatin di sekitar kita, tempat-tempat karaoke, tempat biliar, tempat yang berjalan tidak pakai aturan. Lihat warnet 24 jam, orang nggak sholat, nggak lapo-lapo, main terus. Harusnya kan pemerintah membuat aturan, nggak boleh tutup jam 10 umpamanya, hiburan tutup. Yang menyebabkan orang jadi malas itu kan malam begadang, karaoke, dangdut. Besoknya ya teler, tidur. Ini kan kehidupan tidak sehat. Semestinya kalau masyarakat kita ini sadar, ya semuanya harus mau mencegah warnet malam supaya tutup, karaoke, dangdut, hiburan, supaya masyarakat ini malam bisa istirahat. Tapi kita lihat di kota-kota karaoke di mana-mana, tidak ada yang melarang, kayak bebas saja. Karena manusia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan jogetnya sendiri. Wal qaimuna utai wong kang jumenengi bil kitabi kawan kitab Quran was sunnati lan sunnah Kanjeng Nabi iku kasabiqinal awwalin kasabikina kaya wong kang padha ndisi kabeh al awwalina kang awal kabeh minal muhajirina saking kaum muhajirin wal ansori lan kaum ansor. Orang yang masih mau bertahan di tengah masyarakat yang sudah tidak peduli, orang yang masih bertahan dengan Quran dan hadis, artinya orang yang masih menjalankan agama pada zaman akhir seperti saat ini, mendapatkan pahala as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Artinya pahalanya besar. Termasuk hari ini kamu masih mau mondok, ini harus disyukuri. Alhamdulillah. Syukur anak-anak hari ini masih mondok, ini satu hidayah. Gelem kerasan mondok hari ini sudah nikmat. Kehidupan di luar sudah sedemikian bebas, masih ada anak yang mau mondok, ngaji. Ini syukuri deh. Kamu di pondok ini harus bersyukur. Jangan kendu, syukuri kamu masih kerasan di pondok. Ini tanda kamu masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang mau mondok ini beruntung. Beruntung kamu mau mondok, ini hidayah. Kalau tidak ada hidayah, orang sudah tidak mau mondok. Orang hari ini masih bertahan, mau ngaji, mau mondok. Ini nikmat. Ini betul-betul nikmat.
tidak banyak orang yang mau mondok ini sudah. Anaknya kiai aja sudah banyak yang tidak mondok. Jadi mau mondok ini kesempatan. Mumpung kamu masih diberi hidayah, mau mondok sing tertib, jamaah ngajine ya. Kesempatan kamu di pondok ini nikmat yang luar biasa. Hadis rawahu Abu Naim an Aisyah. Selanjutnya Nabi bersabda, ghatul ina, ghatu nutupo sira al inaa ing wadah. Kalau ada wadah seperti ini loh, wadahnya minum, ini hendaknya ditutup begini, nah, tutup pono. Nah. Wa uqiu lan padha nalenono sira asyiqaa ing wadah banyu, tempatnya air digandul. Zaman dahulu kan belum ada keran, jadi kendi digandul, ditali. Fa inna fisanati sedune iku ing dalam setahun lailatan ono wengi yang zilu kang temurun fiha ing dalam lailah opo wabaun, wabak penyakit. Layamuru kang ora liwat opo wabak binain kelawan wadah, lam yughatta kang ora den tutupi apa inak, wala siko alan ora ing wajah banyu, lam yuwaka kang ora den talini apa sika, illa waqa angin tumiba fihi ing dalam inak apa min dzalikal wabai saking mengkono penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya wadah ya, wadah minum, wadah makanan hendaknya ini ditutup. Kalau malam hari ditutup gini, supaya ditutupi. Makanan, minuman hendaknya diberi tutup. Kalau zaman dahulu belum ada botol, orang wadahnya air itu pakai wadah dari kulit. Jadi seperti kantong-kantong kulit, itu supaya ditaleni ya. Karena kata Kanjeng Nabi, ada di satu malam, itu malam turunnya penyakit. Wadah-wadah yang tidak ditutup itu gampang dihinggapi oleh penyakit. Wadah yang tidak ditutup ini tidak higienis, gampang dimasuki penyakit. Makanya biasakan kalau mau tidur masih punya sisa air, umpamanya air di gelas gini, tutupilah. Kalaupun tidak ada tutupnya ya tutupi pakai apa? Pakai kain, pakai tisu, pakai piring ya. Usahakan jangan membiarkan wadah terbuka di waktu malam hari. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad wa Muslim. Selanjutnya ghufira dan ngapura. Di ngapura limraatin kedue wong wadon mukmisatin kang ahli zina. Cara sakniki pelacur. Napa pelacur? WTS, wanita nakal. Nabi menyatakan ada wanita nakal. Artinya wanita nakal ini wanita yang berzina dan dosa besar. Ada wanita berdosa besar itu mendapat ampunan Allah gara-gara marot liwatan sapa mengkono mar'ah bikalbin ketemu kelawan asu. Ada wanita nakal pulang kerja jalan ketemu seekor anjing. Ala roksi rokiyin ing atase pinggire sumur, dure sumur. Ada anjing kehausan di samping sumur. Dia tidak bisa minum karena airnya dalam.
Yalhasu kang melet-melet sapa kalbun. Anjingnya ini melet-melet, apa melet-melet ya? Menjulurkan lidah itu loh. Bahasa Indonesia apa? Melet-melet. Apa bahasa Indonesia? Ya melet-melet itu loh, apa bahasa Indonesia melet-melet. Memelet-melet. Artinya menjulurkan lidah kehausan ya. Anjing ini kehausan, mangap-mangap. Qad kada teman-teman parek iku yaktulu mateni hu ing kalbu opo al atosu ngelak. Ada anjing hampir mati kehausan di dekatnya sumur. Dia tidak bisa nyemplung, kehausan, hampir menggelepar. Lah wanita yang lewat ini, wanita nakal ini, fanazaat mongko nyopot sapa mengkono mar'ah khufaha ing sepatune mar'ah. Terus dia lepas sepatunya. Fa'authaqatu mongko naleni sapa mar'ahu ing khuf bi khimariha kelawan kudunge mar'ah. Wanita tadi ini tidak tega. Sepatunya dilepas, ditaleni pakai kerudung, sepatunya dibuat ngambil air ke dalam sumur itu. Fanazaat mongko nyopot sapa mar'ah, ngangkat sapa mar'ah lahu krono are kalbu minal ma'i saking banyu. Wanita ini rela melepas sepatunya untuk dibuat ngambilkan air demi memberi minum anjing yang kehausan. Pekerjaan seperti itu membuat Allah senang. Fahufiro mongkoten sepuro sopolaha mar'ah bidzalika kelawan mengkono-mengkono niku wau. Bidzalika kelan sebab mengkono nazaat lahu minal ma'niku. Allah menyukai perbuatan baik ya. Walaupun kepada seekor anjing. Seekor anjing ini kan bukan hewan yang istimewa. Tetapi meskipun dia hewan yang bukan termasuk hewan yang dimuliakan, hanya sebuah makhluk, seekor hewan yang dalam kondisi sangat kehausan, butuh air, terus diberi minum oleh wanita yang nakal. Wanita itu memberi minum dengan tulus, mengambil sepatunya, dibuat wadah untuk ngambil air. Perbuatan menolong anjing itu Allah suka, walaupun itu seekor anjing. Artinya anjing ini sebagai salah satu contoh. Ya bisa jadi kucing, kambing, hewan apapun. Siapapun yang melihat hewan dalam posisi kehausan, apalagi manusia. Siapa melihat hewan yang kepayahan, kehausan, terus kok hatinya tergerak, hatinya iba, mau mencarikan air, maka dia itu akan dapat ampunan dari Gusti Allah. Dalam hadis ini dicontohkan seorang wanita nakal. Artinya kan dosanya besar. Wanita pelacur. Loh, seorang pelacur itu dosanya diampuni gara-gara memberi minum seekor anjing. Artinya orang yang mempunyai dosa, kesalahan, itu bisa ditebus dengan berbuat baik.
berbuat baik kepada siapapun ya. Meskipun di sini dicontohkan berbuat baik dengan memberi minum seekor anjing. Tapi tidak harus anjing ya. Ini hanya contoh. Yang penting orang itu punya hati belas kasihan. Hendaknya setiap manusia ini punya hati kasih sayang, punya hati ingin menolong orang yang dalam kondisi kesulitan. Kalau menulungi seekor anjing saja dapat pahala, diampuni oleh Allah, apalagi menolong manusia, menolong orang miskin, menolong orang-orang yang kelaparan ya. Artinya orang yang punya hati belas kasih itu dikasihi Allah. Nah, salah satu contohnya hadis ini, Kanjeng Nabi menyatakan belas kasihan pada anjing yang kehausan itu bisa menyebabkan seseorang diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Artinya pelacur itu kemudian diberi hidayah, hatinya kemudian taubat dan kemudian diampuni oleh Allah. Ini hadis rawahul Bukhari. Jadi ada dua hadis. Satu yang kemarin, seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Yang hari ini kita baca hadis, seorang perempuan diampuni gara-gara anjing. Kucing dan anjing itu misal. Itu misal dari bentuknya saja. Kemarin Nabi mengatakan ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kucing dikurung, tidak diberi makan, tidak dilepas sampai kucingnya mati kelaparan. Menyiksa seekor kucing itu, Nabi mengatakan wanita itu masuk neraka. Jadi ada orang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Hari ini hadis mengatakan ada wanita, ini bahkan wanita nakal, masuk surga diampuni Allah gara-gara belas kasihan pada seekor anjing. Jadi dua contoh yang sama-sama ekstrim. Masuk neraka gara-gara kucing, masuk surga gara-gara anjing ya. Artinya hewan ini bisa membuat orang masuk neraka, bisa membuat orang masuk surga. Belas kasihan pada hewan ya. Apalagi belas kasihan pada makhluk manusia ya. Ini mencontohkan aja. Jangan berbuat jahat pada hewan. Kucing pun tidak boleh diterlantarkan. Artinya bukan hanya kucing, orang punya ingon-ingon apa, kambing, burung, ayam, siapapun tidak boleh membiarkan hewannya itu mati kelaparan. Biar kalau dia sengaja itu bisa dosa menyebabkan masuk neraka. Jadi menyakiti hewan itu dosa. Sebaliknya menolong hewan, hadis yang kita baca saat ini, anjing haus diberi minum, itu membuahkan ampunan dari Gusti Allah. Jadi intinya adalah soal bagaimana orang harus punya rasa belas kasihan, rasa sayang ya pada makhluknya Allah. Moga-moga kita semua ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.